Skema mitigasi dan evakuasi bencana selayaknya menjadi fokus utama kala kajian soal megatrust menyembul. Lantas sudah sesiap apa langkah antisipasi bagi daerah yang rawan menghadapi dampak yang mungkin timbul? Berbekal informasi dari para ahli soal potensi gempa besar dan tsunami, kami pun mencoba menelusuri salah satu wilayah yang masuk zona megatrust, Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai salah satu dari 7 wilayah di Kabupaten Sukabumi yang rawan terkena gempa dan tsunami, Palabuhan Ratu tentu tak bisa berdiam diri. Upaya mengurangi risiko bencana haruslah menjadi prioritas utama agar tak memakan banyak korban jiwa. Kesiapsiagaan khususnya yang sudah dipersiapkan oleh Kaban BNPB Kabupaten Sukabumi beserta seluruh jajaran melakukan sosialisasi dampak bencana, terus juga program desa siaga bencana, terus juga melakukan simulasi-simulasi apabila itu terjadi bencana, juga dengan di samping menerapkan teknologi dalam early warning system, juga kita teknologi sesuai kearifan lokal, di mana kita akan terapkan kentongan sebagai sinyal. Melalui latihan itu kesiapsiagaan bagaimana masyarakat merespon terkait hal tersebut. Kami lantas menengok langsung bagaimana kesiapan sistem peringatan dini tsunami di pantai Palabuhan Ratu, Jawa Barat. Inilah pantai Palabuhan Ratu yang menjadi salah satu titik berdasarkan hasil riset seismologi ITB Bandung terkait dengan gempa megatrust dan juga tsunami setinggi 20 meter. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim Cover Story One akan berbincang langsung bersama dengan pihak dari BMKG Bandung untuk berdiskusi mengenai hal ini. Permisi, Mas Rim. Iya. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Mas, ini kita sekarang lagi ada di pantai Palabuhan Ratu Sukabumi ini, Mas ya. Iya. Ini merupakan berdasarkan hasil kajian riset ITB akan ada skenario terburuk mengenai gempa megatrust, kemudian juga ada tsunami setinggi 20 meter. Kalau dari pengamatan pihak BMKG sendiri terkait dengan adanya hasil riset ITB tersebut, tanda-tandanya itu biasanya seperti apa ya, Mas ya? Begini Mbak, gempa bumi terjadi di zona megatrust yang ada di selatan Jawa Barat ini. Jika memang skenario terburuk itu terjadi, maka biasanya didahului dari gempa yang besar dulu Mbak. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk tsunami tanpa ada terjadinya gempa gitu. Jadi biasanya terjadi gempa yang besar, lalu nanti masuk ke dalam sistem kita, diolah di sistem tersebut, nanti keluar potensi apakah dia nanti potensinya tsunami ataupun tidak, seperti itu. Nah, di BMKG sendiri kita memiliki sistem peringatan dini tsunami yang telah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2008, yang mana dalam sistem tersebut kita masuk ke jaringan, memiliki jaringan yang rapat ya di sepanjang wilayah pesisir pantai, terutama yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan secara umum di seluruh wilayah Indonesia juga. Bahwasanya nanti jika terjadi gempa akan direkam pada alat-alat tersebut, sensor-sensor tersebut, yang kemudian masuk ke dalam sistem peringatan dini kita, yang kemudian nanti akan diolah. Jika gempa tersebut berpotensi tsunami, maka nanti selanjutnya akan diseminasikan informasi tersebut kepada BPBD setempat dan juga melalui sosial media yang sudah kita siapkan di beberapa macam platform. Oke, pesisir pantai sini Palabuhan Ratu, di dermaga Palabuhan Ratu juga kira-kira jalan alur evakuasinya itu kemana aja ya Mas ya? Kalau dari sini mungkin terlihat nggak sih Mas? Oke, untuk jalur evakuasi, kalau untuk Kabupaten Sukabumi ini sendiri, kami bersama BPBD pada tahun 2019 yang lalu telah melakukan
kontingensi tsunami ya, Gimana tuh? gempa bumi dan tsunami, dan udah menentukan titik-titiknya. Salah satu titiknya adalah di sebelah sana ya, di Gunung Butak. Gunung Butak namanya, ya di Gunung Butak. Di sana ada satu titik evakuasi, dan nanti mungkin ke depannya akan dilakukan lagi, kita koordinasi lagi untuk lebih memperbanyak titik-titik evakuasi. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gempa bumi dan tsunami memang tak pernah bisa diprediksi kapan terjadi, sekalipun kesiapsiagaan masyarakat terus dimaksimalkan. Skenario penyelamatan bila mana bencana tiba-tiba datang tentu tak bisa diremehkan. Mitigasi bencana yang kami rencanakan, pertama adalah yang paling dekat kita membuat jalur-jalur evakuasi. Kita menyiapkan lahan-lahan evakuasi. Salah satu contoh di Pelabuhan Ratu, di situ kami pasang e-warning system atau sebuah peringatan lah. Manakala terjadi gempa yang terindikasi bahwa itu berpotensi bencana, sehingga e-warning system itu memberikan peringatan kepada masyarakat. Yang kedua, kita menyiapkan lahan-lahan. Di Pelabuhan Ratu kami contohkan, di situ kan ada bukit-bukit, Bu. Jadi kurang lebih lah 3-4 km dari bibir pantai itu ada bukit-bukit, ada tempat-tempat tinggi. Nah, tempat-tempat tinggi ini kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa itu adalah merupakan lahan evakuasi. Apabila terjadi, mereka jangan panik, sudah tahu gitu. Kami harus lari kemana, kami harus tempat kami di mana, dan sebagainya, termasuk nanti barangkali di situ kita siapkan sebagai lahan-lahan untuk pengungsian. Kita menyiapkan beberapa desa dan alhamdulillah sudah terbentuk ya desa-desa di sekitar pantai itu desa tangguh bencana. Jadi masyarakat terlatih. Segala ikhtiar penanggulangan bencana boleh jadi sudah dikaji. Namun, sebaik apa fungsi alat deteksi dini yang ada untuk sinyal peringatan awal bila bencana benar-benar terjadi?